Paulus banyak sekali ya dia yang mengalami penolakan dari orang-orang setempat, orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi juga semua itu menolak dia. Juga dia mengalami juga karam kapal. Waktu dia karam kapal tuh sampai gimana dia mengalami itu segala macam banyak sekali yang dialami. Tapi kembali lagi tadi saya katakan, saya bisa ngerasakan apa yang dialami Paulus itu karena ya emang saya belum sampai ngalami seperti yang Paulus ngalami ya. Tetapi aku ngalami betapa yang dinamakan jatuh cinta itu sama Tuhan itu dampaknya itu sampai segitu. Artinya sampai mau rela belain atau rela-relain semuanya hilang nggak masalah asal cintaku nggak hilang itu aja. Itu betul-betul juga aku ngalami seperti yang perjalanan Paulus tuh aku ngalami dalam kehidupanku. Dulu aku seperti dia. Wah, suka sendiri, mau apa sendiri, hidup sendiri, bebas segala. Tetapi begitu Tuhan tangkap aku 2001, sejak itu aku hubungan intim dengan Tuhan. Dan aku merasa bahwa dialah satu-satunya yang mencintai aku. Dan dialah satu-satunya yang menghargai aku. Dialah satu-satunya yang mengerti tentang diriku. Pada saat itu saya mencari orang yang bisa ngerti saya, tapi dia menampakkan diri seperti itu. Dan setelah itu ya saya serahkan semuanya kepada dia. Tapi waktu itu juga gak langsung enak seperti gimana. Ngalami penderitaan, ngalami semua. Tapi gak masalah karena saya sudah jatuh cinta. Saya sudah menemukan cinta. Dan saya sudah tahu bahwa orang yang mencintai aku ini menerimaku apa adanya. Dan orang yang mencintai aku ini sangat mencintaiku, bukan hanya sekedar omong, tapi semuanya. Dan pada saat itu aku baru ngeh dan tahu, dan kemudian aku balas dia dengan cintaku. Ya apa saja Tuhan. Dan aku katakan, selama ini sebelum hari ini hidupku gak benar. Nah aku mau, bukan nebus ya, maksudnya itu kayak untuk mengganti. Sekarang apa yang kau kendaki, apa yang kamu kendaki untuk aku alami, lakukan, aku mau. Rela. Nah itu seperti yang Paulus juga. Setelah dia ditangkap Tuhan, setelah dia didoakan, sejak itu hidupnya dia terus memberitakan firman, tetapi juga gak enak-enak juga. Banyak penderitaan, banyak penentangan segala macam dan masalah kehidupan, tapi dia tetap tidak kembali lagi untuk menyangkal Tuhan. Dia tidak kembali lagi ke dosa yang lama, tapi dia malah terus semakin intim, semakin intim, semakin intim. Penderitaan kita gak akan bisa mengalahkan cintanya Tuhan Yesus. Yes. Amin. Dan gak akan Tuhan memberikan suatu penderitaan itu melebihi dari cintanya Tuhan Yesus. Karena dia begitu sangat-sangat mencintai kita. Dia tahu kita menderita, memang menurut dia kamu harus lewat penderitaan itu. Tetapi penderitaan itu tidak melebihi dari cinta itu. Dan cintanya Tuhan itu cukup untuk saya mengatasi penderitaan itu. Cukuplah kasih karunia gitu ya kemarin ya. Di mana itu Galatia berapa? Saya mesti buka Alkitab. 2 Korintus 12. 12. Cukuplah kasih karunia aku kepada untuk menahan. Iya. Sekalipun harus kalau Rasul Paulus mengalami ada duri, ya. Dia harus berdoa, meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan cukuplah, bukan berarti kalau kita sudah cukup deh, udah cukup, nggak usah minta tolong lagi atau nggak akan tolong lagi. Tapi arti dari cukuplah kasih karuniaku itu artinya kasih karunia yang Tuhan berikan ke Paulus itu cukup untuk menanggung Paulus menghadapi duri tersebut. Gitu. Jadi kepada kita, kalau kita betul-betul cinta kepada Tuhan dan ada penderitaan yang kita alami, kasih karunia Tuhan, cintanya Tuhan itu cukup diberikan kepada kita, cukup kuat untuk kita bisa nanggung. Itu pasti. Di situ cinta Tuhan tuh sedemikian luarnya, biasanya. Jadi bukan waktu kita minta tolong Tuhan, minta tolong terus Tuhan bilang udah cukup, udah kamu udah nggak bakalan aku tolong. Kamu udah kebanyakan. Kebanyakan kasih karuniaku buat kamu, bukan. Ya, jadi clear ya. Pasti Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi. Ya, itulah hubungan intim. Sampai di situ harus terjadi hubungan intim. Bila sampai di situ mengalami penderitaan, ada duri tapi tidak mau, sudah deh, aku enggak mau
lagi dengan Tuhan karena ada duri. Aku nggak mau lagi dengan Tuhan karena ada penderitaan. Nggak enak. Nggak enak Nggak ikut enak Tuhan. ikut Tuhan. Sukar ikut Tuhan, banyak ini, banyak larangan, banyak ini, banyak aturan banyak apalah ini. gitu. Udah deh nggak usah. Ya dia nggak akan bisa terus intim. Gitu. Makanya kalau mau menikah tetap bersama walau suka, Duka. maupun senang. Aku mengambil engkau Iya. sebagai Dia masih hafal. Oh, Jangan lihat kasih aku. contoh. oh, saya pikir Masih ingat Kalau lagi direkam bimbingan ini. pranikah. Aku mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Ya, masih dalam keadaan suka. Bukan karena apal yang sama istriku, bukan, tapi karena sering BBM. pemberkatan nikah, bukan nikah jadi apal. sering baca. Keadaan Dalam satu susah susah maupun dalam senang. dalam keadaan baik, dari baik sehat maupun sakit, Sakit. kaya ataupun miskin, Sampai maut memisahkan kita. kalau kita nggak ada maut dong. Kalau sama Tuhan Yesus sampai kita bertemu Bertemu dengan Justru Tuhan. maut yang mempersatukan. Mempersatukan kita. mempersatukan. Itu ada quote-nya Cici ya kemarinnya itu ya. Tulis itu. Ada aman. Amankan. Jadi memang pertanyaannya, mau ada pertanyaan baru atau masih bahas yang tadi? Enggak cuma yang itu tadi apa? Oh nggak ada Pokoknya pertanyaan. kalau Quote. Cici ditanya kita dengerin aja. Jadi pendengar yang setia ya kan. Kita ganti ke dia kalau gitu bagaimana? Yang perjelas itu aja Ci, kematian Adalah keuntungan. cinta quote itu. Aduh aku lupa. Yang Apa? tadi barusan. Ya Justru kalau manusia kematian. kan Ya kematian itu mempercepat pertemuan kita dengan Tuhan, bukan? Iya. Tunggu. Lupa. Awal pertemuan kita. Nah sampai di mana hubungan keintimanmu dengan Tuhan Chris? Sampai di mana kemarin ya? Sampai di jalan apa? Simpang Sampai lima. di jalan apa? Goesnya gitu-gitu aja di Ponegoro, Imam Bonjol gitu. Saya hari ini ke Jawa, Oh, ke Jawa. Surabaya, Jalan Surabaya. Sumbawa, Irian, itu di Menteng semua Saya itu. bingung. Saya keliling Indonesia. Taman Mini selesai. Gimana menurut Chris? Iya, kalau hubungan saya sama Tuhan ya sejauh apa selama ini ya Bukan sio mata memandang. sampai di masih seputaran doa dan firman, pelayanan. Itu mungkin perlu lebih lagi gitu memang. Ya, kalau masalah hubungan intim itu masih sebatas firman, doa, dan ya tentu tanggung jawab pelayanan itu sih. Kalau Budi gimana? Oh, Ibu nanya saya. Iya. Saya Oke, kan hostnya sekarang. Oh ya, sementara host yang aslinya ini lagi Nyari. mencari-cari. Iya. Nyari itu. Jadi memang pengenalan kita tadi dari awal kan Paulus juga mengungkapkan itu di Filipi pasal 3 tadi bahwa memang yang kukendaki dalam mengenal dia itu ginosko, pengenalan berdasarkan apa? Melalui apa? Melalui pengalaman hidup, perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Sama. Jadi kalau ditanya sejauh mana? Ya sejauh saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kemudian percaya, mengiring dia, melayani dia sampai hari ini dengan proses yang tentunya Tuhan bawa saya dengan versinya, dengan artinya gini, kan masing-masing orang itu berbeda. Tidak semua harus seperti Rasul Paulus, ya kan? Kita melihat semua tokoh Alkitab pun berbeda-beda. Cara Tuhan membawa orang tersebut, pribadi tersebut makin mengenal intim dengan dia itu kan berbeda-beda. Seperti Bu Elka kemarin ajarkan dalam seri pengajaran kan ada versinya Daud, ya kan? Kemudian kemarin ada versinya Paulus yang dulunya Saulus. Memang yang jelas tidak kemudian kita bebas dari penderitaan. Oh, saya maunya versinya Daud. Daud juga ada versi penderitaannya juga menghadapi perang. Tapi versinya beda-beda. Saya ingat ketika saya kena COVID bulan Agustus tahun lalu, kemudian kami harus konseling satu jemaat yang juga mengalami. Jemaat ini protes begini, kok saya nggak seperti Om Budi? Gitu. Kami sharing apa yang kami alami selama kena COVID itu kan. Itu juga salah satu proses Tuhan untuk membuat saya makin intim dengan dia. Salah satunya melalui sakit, dikikis, ada yang hal yang dibersihkan supaya semakin tadi Bu Elka bilang hati saya ini semakin bisa
bisa pas gitu, chemistry dengan Tuhan. Itu kan prosesnya macam-macam. Lewat sakit kadang, lewat penderitaan, lewat ancaman, hinaan masing-masing. Tuhan tahu persis bagaimana dia harus bentuk saya, proses saya untuk semakin intim dengan Tuhan. Nah, kalau ditanya sejauh mana? Sejauh Tuhan membawa saya melewati proses hidup sampai hari ini. Itu saya mengenal intim dengan Tuhan itu. Jadi kalau Pak Kris tadi melalui firman, pelayanan, doa, itu salah satu bagian yang membuat kita makin intim dengan Tuhan. Tetapi lebih ini lagi melalui seluruh proses kehidupan yang Tuhan izinkan saya alami itu. Lewat peristiwa kecil, penderitaan ringan, pernikahan berat. Kalau Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat sampai pasal yang kelima ya, saya bacakan ayat 16, 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, jujur kita nggak bisa lahiriah, kita pasti makin merosot ya kan. Dulu kita nggak pakai kacamata, sekarang udah mulai burem. Ke dulu masih pakai soft lens apa mata ini, sekarang pakai kacamata. Tahu dari mana? Tahu dulu pakai soft line. Ya nggak tahu lah. Belum ada dulu zaman mudanya. Selama kebaktian nggak pernah cerita pakai soft line. Pakai kuku-kuku yang lentik-lentik gitu ya. Itu ya. Iya ceritanya tuh ya. Iya, soft line. Pakai kuku gini. Tuhan nggak boleh. Itu prosesnya. Proses. Tunggu. Kayaknya lebih lentik dia dari Cici. Tapi saya note itu pernyataan itu. Nah itu yang salah satu ini karena gini. Bu Elka kan sempat protes sama Tuhan dalam arti gini. Waktu Tuhan suruh lepas kuku-kuku yang spanduk ada cantik-cantiknya itu kan. Ingat ya pengajaran yang Yeah. minggu lalu Bagaimana? Minggu lalu itu kan. Suruh lepas. Agak lurus ini Bu Elka tadi. protes loh. Itu ada ibu pendeta, hamba Tuhan yang juga pakai, kenapa nggak larang? Apa yang Tuhan proses buat Bu Elka suruh lepas itu berbeda dengan prosesnya dengan hamba Tuhan yang lain, orang lain. Itu yang menarik, itu tadi yang saya bilang. Prosesnya Paulus memang sama-sama Ini melewati maksudnya lagi penderitaan. nasehatin CLK? Bukan, nasehatin Pak Kris. Prosesnya Tuhan dengan Paulus, prosesnya Tuhan dengan Bung Ruli, Bu Elka, Pak Kris, saya. Beda. Walaupun mungkin harus melewati penderitaan, tapi versinya pasti beda-beda. Beda-beda gitu. Ya betul juga, soalnya yang dialami sama Daud, sama Paulus itu pasti berbeda dalam kategori keintiman dengan Tuhan. Jadi mereka mengalami masih dalam konteks keintiman, tapi yang mereka rasakan, yang mereka alami juga pun berbeda-beda nih. Tapi intinya ini yang Paulus katakan tuh ya. Manusia merosot batinnya, tapi manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Dibaruinya melalui apa? Proses itu tadi. Masing-masing lewat penderitaan, lewat apapun. Sebab penderitaan ringan. Paulus ini udah penderitaannya luar biasa ya. Tapi bilang ringan ya. Iya, ringan. Lolos dari kapal karam aja sampai daratan dipagut ular loh. Iya, sampai orang bilang orang ini benar-benar terkutuk gitu sampai gitu ya. Tapi Paulus bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang menarik. Jadi Paulus melihat penderitaan itu justru kalau kita baca waduh dahsyat penderitaannya, tapi dia bilang ringan. Karena apa? Dibanding dengan apa? Kemuliaan kekal itu. Jadi kita ngelihat kacamata dari Paulus ya sama. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami ini, ingat ini proses Tuhan untuk mempercantik kita, dalam arti mempercantik hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Lah kalau berganteng. Itu sampai menjadi serupa dengan Dia. Itu yang menarik gitu. Sehingga penderitaan, nggak apa-apa Tuhan, saya rela Tuhan. Aku rela menderita asal kau dapati aku berkenan di hadapan-Mu. Wih, luar biasa ya kan. Itu Rasul Paulus gitu. Kata-kata ini sulit ini. Apalagi mengalaminya. Betul sekali Pak Kris itu. Mengalaminya gak gampang. Ruli. Enggak, aku susah ngomong, soalnya begitu. Banyak penderitaan kau. Semua ini kan ini kesaksian hidup gitu. Apa firman Tuhan yang kita dapat itu semua dari apa yang kita dapat dari Tuhan dan sudah kita alami. Mungkin beliau ini memang lagi ngalamin. Jadi benar-benar. Oh bukan, udah pernah. Oh udah pernah. Oh iya betul. Makanya saya dapat quote-nya Ci. Asik. Apa itu? Dari tadi nyari quote kau. Iya. Sampai digantikan itu bosnya. Potong itu. Potong berapa persen lo? Cinta manusia sampai maut memisahkan kita. Iya betul. Gitu. Cinta manusia sampai maut memisahkan kita. Terus cinta Tuhan
baik kematian maupun kehidupan tidak dapat memisahkan kita darinya. Dari Tuhan. Ayatnya di mana? Enggak, ini quote. Ada ayatnya itu, Oh, dasar ada. dari quote itu. Roma 8. Ya. Aku udah buka sih. Aku udah buka nih. Baik pedang, baik ini sakit tidak akan memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Betul, nih aku baca ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut Nah, itu maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, itu Tuhan maksud saya. kita. Quote itu ada dasar firman Tuhan ya. Itu. Semua quote-nya Cici kan pasti ada Betul. dasar. Tadi kan pertanyaannya pada Chris, Ruli, Budi tentang sejauh mana keintimanmu. Keintiman. Ruli belum? Ruli Udah. Belum ditanya. Di podcast sebelumnya udah. Tadi mana? Udah jawab belum? Belum. Oh, belum jawab. Dia lagi nyari quote itu Oh tadi. iya. Bagaimana? Sejauh Mr. mana? Ruli? Iya, sejauh sekarang. Sejauh langit dari bumi. Nyanyi deh. Kalau aku Jangan sih nangis. Jangan sedih. Jangan sedih. Tuhan tahu hatimu. kok garing ya ini ya? Enggak ya. Udah kita ketawa aja lah. Kalau aku sih ya cinta Tuhan pasti, ya kan. Jangan sedih gitu dong. Aku belum, masih biasa aja. Buktinya apa sih? Cinta Tuhan ya. Nah, tapi sama itu kalau aku sih dalam itu proses. Karena proses bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa mengerti ini jalan Tuhan. Makanya aku selalu komunikasi juga sama Cici gini. Bukan komunikasi sama Tuhan. Oh, melalui Cici. Oh, kalau keintiman itu kan Dia masih di pelataran kalau gitu. Pak. iya. Iya, nggak apa-apa saya di pelataran. Karena Karena belajar. masih membutuhkan imam. Masih di pelataran. Betul. Jadi saya gimana sih Ci gini Iya, itu nanya mentor, gitu. ya. Betul gitu. Karena memang harus dituntun gitu. Iya, Makanya aku selalu bilang cinta Tuhan itu pasti, tapi itu menurut saya proses gimana bisa ngerti kehendak Tuhan, Iya. gimana ini benar-benar jalan Tuhan bukan gitu. Ya jujur aja memang masih kadang-kadang masih suka salah menentukan jalan, menentukan sikap. Oh ternyata ini bukan dari Tuhan. Ya udah dijalanin. Nah untuk balik ke jalan itu tuh pasti proses lagi ya kan. Nah, Babak makanya- belur kadang ya. Iya. Kadang penderitaan bukan karena Tuhan kasih, karena kesalahan kita sendiri Iya. gitu menentukan jalan gitu. Makanya kalau sekarang ya di posisi yang nggak apa-apa dibilang masih di pelataran, it's okay nggak apa-apa karena memang saya ngerasa jujur gitu benar-benar harus butuh apa ya bimbingan. Tapi jangan sedih, jangan anggap itu kata-kata itu. Memang di akhir zaman banyak pengejek-pengejek. Tapi keintiman itu seharusnya dua arah. Iya. Kalau tadi kan pertanyaan saya ke Chris, Maksudnya saya Budi, disuruh nanya juga. Ruli, itu kan baru dari sudut kalian. Ya. Lalu bagaimana dengan sudutnya Tuhan? Nah, ini kan kita bicara membahas tentang hubungan intim kita dengan Tuhan. Dari sudutnya Tuhan. Ini Ya. tanya ke siapa? Ya tanya kalian pasti bisa dong. Yang mana? Kan ada tiga Semua. nih. Oh, Jadi semua. sudutnya Tuhan tuh bagaimana? Kalau kita tadi udah ngomong lewat baru sini. Nah, kalau namanya kita mau bicara tentang keintiman itu dua arah, Iya. ya. Dan dua arah itu pasti kita juga tahu Tuhan ini sedang bicara apa, Tuhan ini menegur aku apa, Tuhan ini gimana hubungannya dengan saya, kan harus tahu, bisa kerasa Betul. itu. Iya. Gimana? Siapa dulu nih? Terserah Oh gitu. Ini hostnya siapa sebenarnya sih? saya. Kan berdua. Ya kalau dari sudut saya keinginan Tuhan, kemauan Tuhan ya dalam diri saya sih Tuhan mau, kalau yang saya rasa ya, saya rasakan maksud saya hasil keintiman ini Tuhan ingin saya lebih dewasa lagi dalam pembentukan karakter ya. Itu ya terlihat dari kehidupan lah ya, dari pelayanan, dari pengembalaan gitu ya, dimana
saya diproses oleh Tuhan supaya saya lebih sabar, lebih ada penguasaan diri. Buah roh itu ya kan, hidup dalam roh itu apa yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi dalam pelayanan itu saya mengalami yang namanya pembentukan Tuhan. Ya tentu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah saya diminta oleh Tuhan supaya saya lebih sabar dan tetap dalam penguasaan diri. Jadi memang dituntut yang namanya kedewasaan. Di dalamnya ada kesabaran dan penguasaan diri. Sehingga apa yang terjadi itu kemudian saya hanya berserah sama Tuhan, biar Tuhan. Menderita banget kayaknya ya. Habis kamu udah mengeluarkan air mata gitu kan. Maksudnya bersama kayak saya gitu. Gimana? Oh, udah selesai? Belum selesai. Aku ngerti penderitaan. Kok dia yang nangis? Kok kamu lebih merasakan daripada istri saya? Oh, Kan kita udah intim. Kita udah kenal lah. Jadi memang itu yang saya alami gitu. Jadi memang proses Tuhan itu luar biasa ketika saya kemudian makin membangun hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, itu proses itu kemudian muncul gitu ya. Jadi orang biasanya kalau mungkin sebagian orang kalau orang membangun hubungan intim sama Tuhan adalah sukacita kebahagiaan yang didapat. Tapi kalau saya beda gitu ya. Artinya untuk hari-hari ini Tuhan taruhkan ke saya adalah orang-orang yang menajamkan saya gitu ya, mengasah saya supaya saya lebih tajam lagi. Yaitu supaya saya menjadi dewasa, supaya saya bisa dapat menguasai diri, kemudian lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu, baik dalam hal pelayanan di pengembalaan itu sendiri maupun dalam lebih luas lagi gitu. Jadi itu dua arahnya itu. Jadi Tuhan mau supaya saya lebih dewasa, lebih dapat menguasai diri, lebih sabar menghadapi segala sesuatu. Itu sih. Gimana? oh sudah selesai. Baik, ya saya sih tidak akan terlalu panjang seperti itu ya. Kalau kita lagi. Enggak, kan ini bukan soal ini pembelajaran. Ini kesaksian secara personal ya. Jadi kalau saya tuh saat ini ya, kalau dulu apa-apa selalu gini, saya bawa ke formal. Jadi contohnya saya ngalamin satu tekanan dalam pelayanan, saya mesti bawa ke formal, mesti duduk, doa, nyembah Tuhan, baru dapat sesuatu gitu. Baik itu apakah teguran, peringatan, atau nasihat, petunjuk dari Tuhan. Tapi belakangan ini Tuhan lebih bawa saya ke dalam lagi, bukan artinya terbatas. Mesti itu tidak salah ya, kita punya waktu khusus bagaimana kita punya waktu nyembah Tuhan, doa tanya Tuhan. Tapi kesininya itu dimanapun, kadang kalau nyetir saya sebagaimana roh Tuhan sudah berikan di hati saya sering berdialog dengan Tuhan. Kadang Tuhan mau apa dari hidup saya gini, ada hal yang nggak benar Tuhan ingetin, dan itu memang kadang berjuang dengan daging. Soal kesabaran kah atau apapun. Kadang roh ini penurut firman Tuhan katakan. Ya Tuhan apa. Tapi kadang dalam prakteknya itu daging keranya nggak nyaman gitu. Tapi kesininya saya belajar di mana saja ada kesempatan, biar Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bicara apa yang Tuhan mau gitu. Itu sih lebih ke situ saya balik. Jadi Tuhan mau saya lebih intim lagi. Jadi arti bukan mengaktifkan ya, memang roh yang Tuhan yang sudah taruhkan dalam diri kita ini, diri saya ini lebih terus diajak dialog dimanapun kapanpun, tidak terbatas ruang waktu atau aktivitas tertentu, tapi di mana saja coba mendengar apa yang Tuhan mau melalui rohnya ini. Itu saja sih. Ya, bagus. Ruli gimana? Ya tentunya yang paling banyak tuh saya. yang aku ngomong saya nangis. Jangan lama-lama. Ya waktunya habis, PK hangus. Yang paling banyak ya ibaratnya kan saya masih belajar gitu, bagaimana mendengar suara Tuhan. Otomatis yang paling banyak Tuhan, yang aku rasain yang paling banyak Tuhan tuntut itu adalah saya gitu, dari bertiga, dari kita berempat gitu. Karena
Tapi kesini saya mulai belajar untuk lebih peka lagi gitu. Misalnya dalam hal-hal kecil, misalnya kayak karena mungkin saya adalah orang yang gimana ya, mau dibilang suara Tuhan secara audible juga belum gitu, gimana gitu. Jadi aku belajar supaya dari bahasa sekitar gitu. Misalnya aku dapat ayat firman Tuhan gitu, atau enggak dari podcast ini terus ada firman Tuhan yang nancep ke saya gitu. Itu saya belajar dari itu. Atau enggak paling simpel tuh kalau kita perjamuan tuh kan suka ada ayat Foto. tuh. Aduh. Bukan masalah fotonya, Om. Masalah ininya. Jadi Nah, real ayat firman pas banget ya. kan. Di Pas dalam banget foto itu. itu ada ayat firman. Iya betul. Hendaklah kamu. Nah, itu. Terus aku kayak minggu ini tuh tanggal 3 sama tadi malam gitu dapat ayat yang sama gitu. Pas dapat yang sama, wah ini kalau sampai 2 kali begini ini berarti Tuhan mau ngomong ke saya gitu. Nah, saya coba sharing ke Cici juga, berarti kamu masih mikir gini. Jadi itu kan ayatnya seperti itu. Jadi nah dari kalau saya berusaha untuk menangkap maunya Tuhan melalui dari bahasa sekitar yang saya alamin, saya dapat gitu. Misal contoh kayak tadi ya, kalau dibilang mau apa ya, Itu juga bagian dari itu kok. Ya. Kalau kita nggak izinkan Roh Kudus memberikan kepekaan kita baca firman, kita anggap lalu aja. iya betul. Itu salah satu bagaimana Roh Harus Tuhan memberkati peduli dia, lah. harus Iya, peduli. betul. Sama aja kalau seperti suami istri ya. Suami mempedulikan istri, istri mempedulikan suami, harus ada kepedulian masing-masing. Kalau cuek-cuek aja juga nggak akan bisa. Itu bukan nggak terjadi suatu keintiman. Ya bila misalnya suaminya sudah membiayai semua istrinya, kemudian tapi dia cuekin, ya nggak akan terjadi suatu keintiman seperti itu. Ya. Atau misalnya nih ya, istrinya itu di rumah gitu aja sama dia pulang pergi nggak pamit, nggak apa, nggak ini, nggak ada suatu hubungan. Ya. Atau misalnya ini kita kan lagi podcast kan, kita misalnya istrinya ini bisu, nggak bisa jawab, jadi kamu kan nggak dengar suara Tuhan audible tuh, nggak bisa jawab, tapi bukan berarti nggak ada hubungan kan seperti itu. Artinya apa? Kalau dia bisu, kamu harus cari tahu bagaimana caranya kamu bisa berkomunikasi dengan dia kan gitu. Iya, betul. Dengan gaya atau isyarat. Tapi yang penting ada ini itu uangnya. Iya, bukan sarangeo. Saya taunya ini uang. Itu salah. Salah Bahasanya satu. salah soalnya. Saya biasa ngitung. Kalau digini-gini berarti uang. Jadi seperti itu. Kalau kita dengan Tuhan hubungan intim itu kita harus peduli. Itu dulu. Ya, memang mungkin ada dari kita setiap hari kan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan seperti kita ngobrol kayak gini misalnya. Ya. Tetapi bukan berarti Tuhan nggak bicara sama kita. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Lewat firman, ya, lewat segala macam kita bisa berkomunikasi, bisa jalin hubungan keintiman itu. Nah itu tentunya pasti nggak bisa setahun sekali kalau kita datang pas hari Natal aja atau Paskah aja. Nah itu setiap saat, setiap kapanpun, di mana saja, seperti yang disampaikan Budi, di mana saja. Nah itu baru terjalin hubungan keintiman. Dengan demikian yang menjadi intim itu bukan kita yang intim sama Tuhan, tapi Tuhan juga intim sama kita. Bukan kita yang suka ngomong sama Tuhan, bukan kita yang suka bicara sama Tuhan, tetapi Tuhan juga akan bicara kepada kita. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Nah itu namanya keintiman. Gitu. Manunggal kaulaning Gusti. Kata opah gitu ya. Yang artinya bersatu. Jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja, aku pasti akan memberi. amin. Itu Yohanes pasal 15 juga gitu kan. Kita mesti nempel sama Tuhan. Kalau enggak kita nggak dapatkan apa-apa. Itu intim. Tuhan punya keinginan yang kuat di situ. Sip. Yohanes berapa? Ayat terakhir nih. Yohanes 14. Iya. 15. Saya tutup. Karena udah ada ini sign ini. Karena setiap ranting yang ada padaku, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dari setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Yohanes berapa, sorry? Yohanes 15.
supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah banyak, sudah bersih, bla bla bla. Maka ayat 4 dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal intim ya pada pokok. tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka tinggallah dalam dia. Oke. Puas? Belum Harusnya. belum habis. Memang materi ini kan panjang kalau kita udah ngobrol sharing apalagi hidup. Ini ada sharing. Kehidupan itu Masih terus bahas. ini udah sejam lebih. Orang kita Iya. IG live aja 4 minggu bahas intimacy belum selesai. Kalau Jadi ini kita panjang. kalau kita memang benar-benar intim sama Tuhan, banyak hal yang akan disampaikan. Iya betul. Betul. Ini sebagian di-cut loh, dalam arti gini. Iya. Bu Elka yang ambil alih yang nanya. Kalau Bro Ruli yang nanya, ini banyak sekali yang mesti dikeluarkan. Iya. Ini Ditahan dulu. Ini ditahan aja habis waktu. Ini mungkin dibagi juga ntar 2 karena udah kepanjangan. Iya. Ya. Oke. Oke. Thank you. Siap. Nanti kita sudahi dulu sekarang, tapi pasti running. Kita akan terus running. Sesuai dengan nama podcast kita. Nanti saya minta Kak Budi. Kak Budi. Tadi Kak Budi. kakak tertua udah mau pimpin tunjuk sini kagak. Kakak tertua nunjuk malah. Iya bener ya. Aku nggak lihat soalnya. Nunjuk saya. Maaf kalau aku kurang Nunjuk peka sih. Tapi biar Kakak Budi. Ya memang. Kakak tertua nunjuknya kakak adik termuda. Adik termuda. Udah Adik kalian kedua. bertiga diam aja aku. Enggak. Tetap. Oke. Kak Budi. Kan. Oke, hostnya situ ya. Iya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur. Terima kasih. Tetap berikan kesempatan bagi kami untuk kami berbincang-bincang melalui kebenaran firman-Mu tentang keintiman dengan Engkau. Amin. Biar Tuhan terus sempurnakan hidup setiap kami. Amin. Supaya kami makin intim. Hati kami menjadi persis seperti hati-Mu pada akhirnya dalam kesempurnaan yang Tuhan tetapkan. Karena kami tahu Bapa adalah sempurna. Amin. Dan kami harus sempurna. Amin. Tolong setiap kami Tuhan melalui proses pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau. Hari demi hari yang kami jalani. Ya. Kami makin serupa dengan Engkau. Amin. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Amin. Dan biarlah jadi seperti yang Tuhan kehendaki atas hidup setiap kami. Kami mau jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan dipermuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Menara Doa Jakarta Official. Kemudian juga bisa mendengarkan podcast ini melalui Anchor dan Spotify. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk mendukung sosial media kita FB, IG dengan akun yang sama, Alex Tanu Saputra Ministries dan Menara Doa Jakarta. Haleluya. Saya percaya podcast ini akan selalu memberkati kalian semua dan kita semua, dan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetap terus ada di The Last Movement Running. See you next episode. God bless you all. Haleluya. 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 Thank you.